Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matematika Keuangan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep bunga majemuk dalam perbankan. Kalau pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang bunga tunggal atau bunga sederhana, yaitu di mana nilai pokok tidak mengalami perubahan dari awal hingga akhir periode. Jadi yang dibungakan itu nilainya tetap dari awal hingga akhir periode. Dan nilai bunga selalu dihitung dari nilai pokok awal. Nah, rumus untuk perhitungan bunga sederhana, SI sama dengan P dikali R dikali T, di mana P adalah nilai pokoknya, R adalah tingkat bunga, dan T adalah waktu dalam satuan tahun. Kemudian S atau nilai akhir itu adalah P dikalikan 1 ditambah R dikali T. Nah, sedangkan pada bunga majemuk, bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode kompon atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru. Jadi nilai pokoknya untuk setiap periode itu akan berubah. Jadi nilai pokok awal ditambahi nilai bunga pada periode pertama. Itu perhitungan pokok untuk periode kedua. Untuk perhitungan pokok periode ketiga berarti nanti nilai pokok pada periode kedua ditambahkan bunga pada periode kedua, begitu seterusnya. Nah, perhitungan bunga untuk periode berikutnya akan didasarkan pada nilai pokok baru dan bukan pada nilai pokok awal, begitu seterusnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah perhitungan antara bunga majemuk dan bunga sederhana. Nah, kalau pada perhitungan bunga sederhana yang kita ketahui, kalau pokok pinjaman kita adalah 1 juta, maka pokoknya dari awal sampai akhir periode tetap 1 juta. Sedangkan pada bunga majemuk, pokoknya akan berubah. Jadi pada periode pertama pokoknya masih 1 juta, tetapi pada periode selanjutnya ini sudah berubah 1.050.000. Nah, 1.050.000 ini dari mana? Sebenarnya 1.050.000 ini adalah dari pokok pada periode pertama ditambahkan dengan bunga pada periode pertama. Nah, sehingga menghasilkan nilai akhir pada periode pertama sebesar 1.050.000. Inilah yang akan menjadi nilai pokok pada periode selanjutnya. Begitu seterusnya ya. Jadi ini ditambahkan bunga lagi. Jadi bunganya akan semakin besar setiap periodenya. Nah, kalau dia 1.050.000, pokoknya kemudian 5% dari 1.050.000 itu adalah 52.500 ditambahkan menjadi 1.102.500. Ini yang akan menjadi pokok pada periode selanjutnya. Nah, ini bedanya ya antara perbedaan signifikan, perbedaan yang mendasari perhitungan bunga sederhana dan perhitungan bunga majemuk. Nah, untuk periode perhitungan bunga, periode bunga dihitung untuk ditambahkan ke pokoknya. Periode perhitungan bunga tidak harus 1 tahun, walaupun tingkat bunga selalu dinyatakan per tahun. Jadi perhitungannya tidak harus 1 tahun, tergantung nanti ketentuan di soalnya seperti apa. Kalau di bank juga ada sudah ditentukan biasanya periode perhitungan bunganya itu berapa, tahunankah, bulanankah, atau semesteran, seperti itu. Periode perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Walaupun selama ini yang kita kenal kan periode perhitungan bunga yang kita tahu itu selalu bulanan di bank ya, karena kita lebih sering mengambil yang bulanan. Jika periode perhitungan bunga bukan tahunan, misalkan bulanan, maka tingkat bunga sebelum dimasukkan dalam persamaan juga harus diubah dalam bulan, yaitu dengan membagi tingkat bunga tahunan dengan 12. Jadi tergantung nanti kalau dia bulanan maka artinya kan dalam 1 tahun dia ada 12 kali periode pembayaran, makanya tingkat bunga tahunannya dibagi dengan 12, seperti itu. Nah, penggunaan konsep bunga majemuk ini biasanya digunakan untuk perhitungan anuitas, amortisasi utang, sinking fund, perencanaan keuangan, dan obligasi. Nah, tugas kalian pada pertemuan hari ini yaitu mencari pengertian
dari anuitas, amortisasi utang, sinking fund, perencanaan keuangan, dan obligasi. Kalian boleh cari dari buku, dari internet, ataupun dari sumber yang lainnya. Pastikan bahwa sumber yang kalian peroleh itu terpercaya ya. Jadi bisa dari jurnal atau dari YouTube yang ada beberapa penjelasan. Di YouTube itu banyak sekali penjelasan mengenai hal ini. Oke, untuk perhitungan bunga majemuk. Yang pertama kita akan melihat notasi dan definisi dari bunga majemuk itu sendiri. Nah, persamaan dari bunga majemuk itu dapat dinyatakan sebagai S sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah, ini ya, bedanya ada di sini ya. Kalau di bunga sederhana kan P kali 1 plus R kali T. Nah, kalau ini 1 plus I pangkat N. Dipangkatkan N. Nah, P ini adalah nilai pokok awalnya. Sedangkan S adalah nilai akhir. N ini adalah jumlah periode perhitungan bunga. Kalau M, ini nanti akan ada M. M adalah frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, yaitu 2 untuk semesteran, 4 untuk triwulan, dan seterusnya. Nah, JM ada lagi yang namanya JM, merupakan tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun. Nah, tingkat bunganya nanti, kalau misalkan di soal diketahui JM-nya, maka I-nya itu adalah tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Per periode perhitungan bunga. Jadi I sama dengan JM per M. Nanti tergantung ini M-nya J1 kah, J2 kah, J4, J12, tergantung dari soalnya. Nah, dari rumus ini S sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Jadi untuk perhitungannya nanti 1 plus I dihitung dulu, baru dipangkatkan N, kemudian dikalikan dengan P. Nah, faktor 1 plus I pangkat N ini disebut dengan faktor majemuk atau compound factor. Perhitungan S dari P disebut compounding atau akumulasi atau mencari nilai akan datang atau disebut juga dengan FV atau future value. Jadi S ini ada yang melambangkan dengan FV, nilai akan datang. Nah, nilai akan datang ini adalah nilai akhir, biasanya nilai akhir di akhir periode. Nilai di akhir periode S. Nah, perhitungan P dari S disebut mencari nilai sekarang atau present value. Jadi P ini juga disebut dengan PV atau present value atau nilai sekarang. Nah, istilah-istilah ini nanti akan muncul di pembahasan selanjutnya. Jadi jangan dari awal sudah kalian ketahui bahwa S itu bisa kita anggap sebagai nilai akan datang dan P itu sebagai nilai sekarang. Ini kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, hitung bunga dari 1 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% per tahun apabila bunga dihitung semesteran dan bandingkan dengan bunga sederhana yang dihasilkan. Kalau bunga dihitung semesteran berarti ini J2 ya. Kenapa J2? Karena dalam satu kali periode, dalam 1 tahun itu ada 2 kali periode pembayaran. Tapi karena dia 2 tahun, nanti N-nya itu menjadi 4. Kenapa N-nya menjadi 4? Jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui ya. Hitung bunga dari 1 juta. Berarti yang pertama kali diketahui P-nya adalah 1 juta rupiah. Nah, di sini diketahui P-nya 1 juta rupiah. Kemudian tingkat bunganya adalah 10% per tahun. Tingkat bunganya di sini adalah 10% per tahun. Karena periodenya 2 tahun, maka kita kalikan 2 sehingga menjadi 20% per
20% ya untuk 2 tahun. 10% per tahun dikalikan 2. Apabila bunga dihitung semesteran dan bandingkan dengan bunga sederhana. Nah, di sini berarti dalam satu nanti untuk N-nya ini JM ya, tingkat bunganya kita tulis saja JM misalkan. N-nya di sini adalah 4. Kenapa N-nya 4? Karena di sini dia semesteran selama 2 tahun. Semesteran itu kan sekitar 6 bulan. Semesteran itu 6 bulan. Bukan sekitar, memang 6 bulan. Dalam 1 tahun itu kan ada 2 semester. Nah, dalam 2 tahun berarti dia ada 4 semester. Berarti ada 4 kali pembayaran. Nah, di sini N-nya adalah 4. Nah, kalau di sini kita lihat S sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. P-nya adalah 1 juta, 1 plus I. I sama dengan JM per M. JM-nya adalah 10% kali 2, berarti dia 20% per 4. Kalau kalian pakai 10% per 2 juga boleh. Ini juga bisa dituliskan sebagai 10% per 2. Kalau tingkat punya per tahun dan dia dibagi semesternya 2. Nah, pangkat N. N-nya adalah seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa N-nya di sini adalah jumlah periode perhitungan bunga. Berarti dia ada 4 periode. Kalau M-nya kan frekuensi perhitungan bunga dalam setahun. Nah, kalau ini frekuensi perhitungan bunga dalam setahun bisa kita tuliskan ini 10% per 2. Kalau ini dia langsung dihitung dalam 2 tahun ya. Kalau kalian ngitungnya 2 tahun berarti dia 10% kali 2 kan 20% dibagi dengan 4 karena pembayaran bunganya, perhitungan bunganya ada 4 kali, 4 periode atau 10% per 2 ini nilainya akan sama. Pangkatkan 4. Jadi dari sini nanti 20% dibagi 4, 20% itu kan 0,02. 20% ini kan sama dengan 0,02. Ini kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 0,20%. Kalian coba hitung lagi. Takutnya nanti ada kesalahan perhitungan. Jadi 20 dibagi 100 0,2. Nah, 0,2 ya ini ya. 0,2 dibagi dengan 4 sama dengan 0,05. Jadi di sini 0,05-nya ini ditambahkan dulu dengan 1 yaitu 1,05, kemudian baru dipangkatkan dengan 4 dicari hasilnya. Nah, hasil akhir ini yang nanti dikalikan dengan nilai pokoknya 1 juta sehingga ketemu nilai akan datangnya adalah 1.215.506,25 rupiah. Nah, ini adalah nilai akhirnya, nilai akan datangnya. Yang di sini kan ditanyakan hitung bunga dari 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10%. Berarti kalau dari sini kita bisa menghitung bunganya berapa? Ini ilustrasinya dulu ya, ilustrasi dari perhitungan yang tadi ya. Ini untuk per periodenya, karena tadi diminta untuk dibandingkan dengan bunga sederhana, juga saya hitung, saya berikan hitungan untuk bunga sederhana, ini untuk bunga majemuknya sesuai yang tadi. Jadi ada perbedaan ya di nilai akhirnya. Nilai pada akhir periode kalau kita menghitung dengan bunga majemuk adalah 1.215 sesuai dengan ini perhitungan kita. Nah, tapi kalau dengan bunga sederhana hanya 1.200. Nah, di sini yang ditanyakan hitung bunga dari 1 juta bandingkan dengan bunga sederhana. Berarti kalau dari sini aja sebenarnya berarti kalau dengan bunga majemuk, perhitungan bunga majemuk ini bunganya, nanti bunganya di sini kita lambangkan dengan I. I-nya itu adalah S min P.
Nah, sama bunga sederhana juga seperti itu. S min P. S-nya beda. Ini S untuk bunga majemuk, ini bunga sederhana. Nah, S-nya tadi kan masing-masing beda. Kalau ini berarti bunganya sekitar, kalau bunga majemuk 215.506,25. Kalau bunga sederhana, bunganya sebesar Rp200.000. Ini untuk yang nominal 1 juta ya. Dari nominal 1 juta untuk 2 tahun aja sudah terlihat bedanya seperti ini. Nah, ini jadi total bunga majemuk selama 2 tahun adalah 215.506,25 ya. Ingat, jadi angka di belakang koma tidak dibaca puluhan, ratusan, ribuan, tapi dibaca sebagai satuan. Jadi kalau seperti ini 215.506,25 ya. Sedangkan total bunga sederhananya adalah Rp200.000. Perbedaan pertumbuhan uang dengan bunga sederhana dan bunga majemuk disebut dengan efek compounding. Jadi itu kesimpulannya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seorang karyawan menyimpan uangnya sebesar 5 juta dalam sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 12,25%. Diperhitungkan dan dikreditkan harian. Di soal ini dikreditkan harian, walaupun pada umumnya bunga tabungan dikreditkan bulanan. Berapa besarnya bunga yang dihasilkan selama tahun pertama dan tahun kedua? Nah, kita tulis dulu. Yang diketahui apa? Yang diketahui tadi P-nya adalah 5 juta rupiah. Kemudian diberikan apa di sini? Bunga sebesar 12,25%. Diperhitungkan dan dikreditkan harian, berarti dia dibayarkan itu harian. Nah, dari sini I-nya adalah JM per M. M-nya adalah 365. Sebentar. Jadi M-nya adalah Nah, ini I-nya tadi kan 12,25 per tahun. Karena dia dikreditkan harian, berarti J365 ya ini ya. J365 per 365. Nah, N-nya juga 365 karena N ini adalah periode perhitungan bunganya kan. Jadi dalam 1 tahun dia 365 kali pembayaran bunganya. I sama dengan S dikurangi P. Sedangkan S adalah P dikali 1 plus I pangkat N dikurangi P. Nah, di sini P-nya kan 5 juta. Dikali 1 plus 0,1225. Ini dari 12,25% dijadikan desimal ya. Per 365 pangkat N. N-nya adalah 365 ya di sini. N-nya adalah 365. Dikurangi dengan 5 juta. Ya, sehingga nanti I-nya ketemunya adalah 651.479,45 rupiah. Jadi ini adalah bunga yang dihasilkan pada tahun pertama. Oke. Sebenarnya perhitungannya tidak harus langsung menggunakan rumus ini. Bisa kalian hitung satu persatu. S-nya dihitung dulu, kemudian baru dikurangi dengan P. Itu bisa ya. Jadi tidak harus langsung dihitung bunga seperti ini. Jadi untuk perhitungannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak harus menghitung I langsung seperti ini. Jadi kalian bisa menghitung S-nya dulu baru dikurangkan dengan P. Untuk hasilnya pasti sama kalau perhitungannya itu benar. Oke, jadi selanjutnya tentang kalau dia diminta untuk mencari perhitungan bunga yang dihasilkan pada tahun kedua. Nah, pada tahun kedua bedanya dengan tahun pertama apa? Kalau pada tahun kedua nanti pokoknya berubah, jadi P-nya akan berubah, yaitu pokok pada awal ditambahkan dengan bunga pada periode tahun pertama. Nah, di sini
untuk I-nya tetap, N-nya juga tetap. Jadi S min P sama dengan P dikurangi dikalikan 1 plus I pangkat N dikurangi P. Ini untuk langsung aja ya. Jadi kalian boleh menghitung S-nya dulu. S-nya kan sama dengan P 1 plus I pangkat N. Nah, karena I sama dengan S dikurangi P, kalian bisa langsung menghitung dengan cara seperti ini. Bedanya adalah P-nya. Nilai P-nya di sini berubah menjadi 5.651.479,45 rupiah. Dikalikan dengan 1 plus I pangkat N dikurangi dengan P-nya lagi. Jadi bunga yang dihasilkan pada tahun kedua sebesar 736.364,55 rupiah. Nah, itu adalah bunga yang dihasilkan pada tahun kedua. Nah, sebagai latihan soal, mungkin bisa kalian kerjakan. Jika Pak Thomas menabung 2 juta selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun, jika perhitungan bunganya 3 bulanan, maka hitung besar bunganya dengan menyusun skedul tabungan selama 5 tahun dan bandingkan dengan bunga sederhana yang dihasilkan. Nah, di sini dari awal P-nya adalah 2 juta, I-nya adalah 12% per tahun. Karena dihitung 3 bulanan, maka ada 4 kali periode perhitungan bunga dalam 1 tahun. Karena kan 12 bulan, dia 3 bulanan, berarti ada 3 periode. Ada 4 periode, maka ada 4 periode. 3 bulanan berarti kan setiap 3 bulan 1 kali. Berarti ada 4 periode. 12% dibagi 4 sama dengan 3% sama dengan 0,03. Nah, N-nya adalah 5 tahun dikalikan 4 periode per tahun. Jadi ada 20 periode pembayaran di sini. Itu N-nya. Oke. Untuk perhitungan bunga majemuknya, tadi kan sudah diketahui P-nya sudah, I-nya sudah diketahui, N-nya juga diketahui. Jadi, S sama dengan, atau nilai akhirnya nanti sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, itu hasilnya adalah 3.612.222,47 rupiah. Nah, kalau menghitung bunganya, di sini bunganya kan dilambangkan dengan I juga ya, sama dengan 3.600 sekian ini dikurangi dengan pokok awalnya 2 juta, sehingga total bunga sampai akhir tahun kelima itu sebesar 1.612.222,47 rupiah. Itu adalah perhitungan dengan bunga majemuk. Nah, akumulasi tabungan setiap periodenya, kalau kita gambarkan itu seperti ini. Periode pertama dia 2 juta. Pokoknya 2 juta, bunganya 60.000. 60.000 ini dari mana? Dari perhitungan bunganya tadi ya. Jadi bunganya tadi sebesar 12% per tahun, berarti 0,03 kali 2 juta. Ini kan per periodenya. Per periodenya 0,03, jadi dalam 12% per tahun dibagi dengan 4 periode dalam setahun, berarti dia 3% atau 0,03. Nah, kalau kita hitung 0,03 dikalikan dengan 2 juta, itu sama dengan 60.000. Nah, berarti saldo akhirnya 2.060.000. Jadi ini pokok plus bunga. Nah, 2.060.000 ini yang akan menjadi pokok pada periode kedua. Nah, sama ini juga 0,03, cuma dikalikan dengan 2.060.000. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai akhirnya nanti kalau dia di periode ke-20, dia dapatnya 3.612.222,47. Ini adalah nilai akhir pembayaran ya, nilai akhir pembayarannya plus bunganya dan semuanya. Kalau dihitung bunganya aja kan jadinya nanti 3 juta ini dikurangi dengan pokoknya 2 juta. Menjadi 1.600.000 sekian. Nah, untuk perhitungan bunga sederhananya, kita pakai rumus SI sama dengan P kali R kali T, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi total bunga sederhananya nanti
sampai akhir itu sama dengan 1.200.000. Itu kalau kita menghitung dengan bunga sederhana. Jadi terdapat selisih sebesar Rp412.222,47. Ini diperoleh dari 1.600.000 ini, 1.600.000 ini dikurangi 1.200.000. Nah, seperti itu ya. Dikurangi bunga sederhana, kan kalau tadi diminta untuk mencari selisih kalau perhitungannya menggunakan bunga majemuk dan bunga sederhana. Itu adalah contoh-contoh perhitungan yang perlu kalian pahami, mungkin perbedaan antara M dan N ya. Kalau ini dari sini sudah kelihatan bahwa I sama dengan bunga per tahunnya dibagi dengan I itu sama dengan bunga per tahunnya berapa dibagi dengan periode perhitungan bunga dalam 1 tahun. Karena ini kan tadi dibayar 3 bulanan, dan berarti dalam 12 bulan itu, 12 bulan, 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, itu dibagi 3. Karena dia periodenya 3 bulan, berarti ada 4. Nah, ini yang menjadi pembagi di sini. Dalam 1 tahun ada berapa? Ada berapa kali perhitungan bunga, sehingga 12% per tahun ini dibagi 4, sehingga nanti per periodenya itu bunganya adalah 0,03 atau bunganya sama dengan 3% per periode. Periode 3 bulanan. Ya, jadi kalau N-nya itu adalah jumlah periode sampai akhir pembayaran. Karena di sini kan ada 3 bulanan, tapi dia 5 tahun. Jadi 1 tahun ada 4 periode, dikalikan 5 sama dengan 20. Oke, untuk tugas ini yang tadi, tugas yang pertama tadi ditambahkan dengan tugas yang selanjutnya, yaitu menyelesaikan soal ini. Tugas ini bisa kalian selesaikan hari ini. Tenggat waktunya sampai 11.59 malam. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.